putrinya Bung Karno, namanya Bu Sukmawati. Bu Sukma, kamu anak halal apa anak haram? Ayo. Kalau kamu anak haram berarti gak syahadat dulu, berarti kumpul kebo berarti. Apa sih agamanya Bu Sukma itu? Apa? Nggak boleh begitu itu. Bu Sukma sudah tua, sudah uzur ya, sebentar lagi meninggal. Sukmawati ngomong begini, hari kondeku lebih anggun daripada cadarmu, lantunan kidung sunyiku lebih merdu daripada adanmu. Lebih mulia mana Al-Quran sama Pancasila? Lebih mulia mana Al-Quran sama majalah Playboy? Masih mending saya dituduh ustadz palsu, ustadz pemecah belah bangsa. Ini fitnah karena saya bukan palsu. Pesantren saya nyata itu 3 lantai itu. Bahkan banyak anaknya polisi yang nyantri di pesantren saya, Pak. Maka Polri sudah memerintahkan kalau tidak mampu memotong ekornya yang busuk, malahnya saya potong. Kalau saya tambahkan, saya blender sekalian kemarin yang busuk. Saya blender sekalian kemarin yang busuk. Nabi Muhammad banyak di dalam hadis orang-orang yang murtad itu dibunuh. Badala dinahu faktuluh, barang siapa yang menukar agamanya bunuh saja orang itu. Lah sekarang ini untung saya hidup di Indonesia, orang mau masuk Islam terserah, orang mau kafir ya kafir terserah, mau pindah agama kapan saja, mau menjadikan seperti Arab Saudi. Arab Saudi sekarang sudah berbeda jauh. Wanita boleh ndak pakai jilbab. Indonesia makin nggak karuan, makin nggak jelas. Makanya saya tentang undang-undang syariat untuk Indonesia. Aku tak tahu syariat Islam. Yang ku tahu, suara kidung ibu Indonesia sangatlah elok, lebih merdu dari alunan azanmu. Mengapa Sultan Somad kok bebas dihukum? Itu tadi, karena mereka merasa mayoritas. Bang, kok sekarang banyak TNI yang kadrun? Bang, kok banyak purnawirawan yang kadrun? Itu tadi, karena apa? Karena tidak memahami apa itu Pancasila. Itu kemarin jenderal satu itu, waduh, bukan jenderal itu. Lebih mulia kopral dari jenderal. Masa orang dikasih makan tai? Lagu Indonesia Raya togut, bendera orang merah putih nggak perlu dihormat. Garuda Pancasila itu haram, semua haram. Pakai BH sudah haram, apalagi? Yang nggak berjibat masuk neraka. Waduh, emangnya udah tahu dia neraka itu di mana? Kenapa bukan bela agama? Kenapa harus bela negara? Bela agama belum tentu bernegara. Bernegara pasti mempersilahkan agama. Itulah Pancasila. Indonesia yang satu, bukan karena keseragaman, melainkan keberagaman. Bukan karena budaya yang sama, melainkan tekad yang sama. Suku, bahasa, warna kulit, bahkan agama yang berbeda, bukan halangan untuk membangun satu Indonesia. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Anak-anak pelajar sekarang harus disiapkan benar-benar untuk mencintai tanah air. Indonesia adalah negara berketuhanan, bukan negara agama. Ada pepatah, ikan busuk mulai dari kepala. Terhadap anggota-anggota yang melakukan penyimpangan dan itu berdampak terhadap organisasi, maka saya minta untuk rekan-rekan tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas. Karena ini untuk kepentingan organisasi. Kalau tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang dicabut. Saya minta Kapolri agar menangkap Abdus Somad ini. Barulah saya lega dan baru saya tahu bahwa ternyata Abdus Somad itu kebal hukum karena dia itu banyak duitnya. Caplin itu, kumis tipis itu. Bagaimana kalau kita sungkem orang tua sampai bersujud di depan orang tua? Adapun sujud kepada kaki emak itu tradisi agama Hindu, tak pernah saya sujud ke kaki emak. Apakah mengucapkan selamat hari ibu dibolehkan? Tidak. Ulama mengharamkan mengikut tradisi orang kafir. Jangan ikut-ikut orang kafir. Mazhab Hanafi mengharamkan catur. Saya masih sampai saat ini belum setuju kalau catur dimasukkan olahraga.
suka mengkafirkan orang yang berbeda. Kenapa kita kok ada gerakan di sini kafir yang selalu ingin mengkafirkan orang? Dan saudara, itulah yang disebut radikal. Orang Islam yang melakukan gerakan radikal itu pasti. Dan sudah banyak. Misalnya kalau ada orang bawa patung Garuda, itu kafir. Itu dulu yang ditumpas oleh Nabi itu berhala. Patung burung Garuda. Orang tidak pakai cadar dibilang kafir. Orang kalau tidak begini dibilang kafir. Kalau tidak ikut sistem ini dibilang kafir. Kita semua harus melawan, bukan hanya pemerintah. Rakyat juga minta kita melawan, kita menindak. Indonesia ini bukan negara Islam. Jangan sebut minggu. Minggu diambil dari kata domingo. Domingo artinya hari menyembah Tuhan. Tuhan Allah Yesus Kristus. Selamat murtad. Siapa yang ikut tradisi orang kafir, nanti mati dibangkitkan sama orang Kristen. Tengok sebelah kanan Paus Paulus, tengok sebelah kiri Markus, tengok depan Santa Maria. Yang aneh, orang yang memegang dia ketika disiksa dan dikeroyok itu malah sekarang dilepaskan. Aneh ini, polisi tidak menangkap Abdus Somad yang menjadi sumber atau biang dari segala kerusuhan ini sehingga MKC ditangkap. Kafir, tak bersunat, tak mandi wajib, berzina kerjanya. Jangan suka kepada orang kafir. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram, karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan, mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-Sighat 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan setan. Kalau ada orang yang merusak alat musik, kata Imam Syafi'i, juga tidak perlu disuruh bayar ganti rugi. Kenapa? Sama seperti dia menghancurkan khamar. Itu perkara yang haram. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma, Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar di neraka. Nanti membakar orang yang menggambarnya. Abdus Somad dan dari MUI juga memandang ini bukan penistaan agama, ya. Singgung. Apakah perlu saya minta maaf? Udah tidak. Nah, ajaran saya. Laporan terhadap Ustadz Abdul Somad itu sudah dilaporkan dari beberapa tahun yang lalu. Ternyata Pak Somad boro-boro diproses, dipanggil saja tidak gitu loh. Minta maaf pun tidak mau. Konferensi persnya di MUI kan beliau cuma menyatakan begini, jika beliau meminta maaf berarti ajarannya harus direvisi. Disebut teroris marah, tapi mengajarkan ilmu Islam yang menghalalkan darah. Jadi salahnya di mana nyebut teroris? Emang kelakuan kayak teroris? Emang dasar teroris? Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak Islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Adapun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Makruh hukumnya menengok tiang listrik yang berbentuk salib, karena dikhawatirkan hati goncang. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Batu hitam itu ya Allahnya orang Islam, walaupun seluruh ulama Islam mengatakan kami tidak menyembah batu hitam. Tetapi kenyataannya kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu? Bahkan
kita kalau naik haji itu putar 7 kali. Sekali putar, cium, itu batu hitam. Putar lagi sekali, cium, batu hitam itu. Tidak ada masuk surga di dalam Islam itu. Lalu saya tunjukkan ayatnya. Quran surat Al-Ahqaf ayat 9. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Nah ini yang dimaksudkan oleh Muhammad Kacai, bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam. Benar itu ada di dalam Al-Quran kok. Ayatnya ada bahwa Nabi Muhammad ketika sholat didatangi oleh jin-jin dan mengerumuni ketika dia lagi sholat. Ayatnya ada. Orang Islam aja yang nggak tahu ayatnya di mana. Terus ada lagi pertanyaan, apa maksudnya bahwa Muhammad masuk neraka? Jadi Muhammad itu masuk neraka? Jelas saja karena Al-Quran juga bilang begitu. Quran surat ke-19 ayat 71 dan 72. Dan Al-Quran itu boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Saya tunjukkan ayatnya tadi. Surat ke Al-Baqarah ayat 191. 300 ayat di dalam kitab itu boleh menyelesaikan nyawa orang. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya, ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu? Menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong, itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Nggak ada gigi mundur, maju terus. Ustadz Abdul Somad itu guys, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak tidak ditangkap oleh polisi, karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam guys. Penistaan salib Ustadz Abdul Somad guys, dan sampai sekarang si UAS ini tidak ditangkap juga oleh polisi. Ya polisi tahulah sendiri, polisi mah aduh takutan kalau polisi Indonesia mah. Ustadz Abdul Somad kalau mau diperkarain, perkarain. Kalau mau dilaporin, laporin. Kita ngomong begitu sah-sah saja, nggak ada salahnya. Allah yang bilang kok. Jadi apabila Abdul Somad yang menghina salibnya orang Kristen tidak mau meminta maaf, karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antar umat beragama. Mungkin aja Somad ya, apabila ada orang non muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah nggak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya mau minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, nggak ada yang berani. Beb, Abe, iki lagi rame iki, Beb. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Beb. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Beb, katanya jin kafir itu manggil lo, haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Beb? Tidak boleh, Allah tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Beb? Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus. Lapor lagi ke Roh Kudus. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus. Lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Cap Tikus.
Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya. Tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Katanya Muhammad itu utusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad? Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan bahwa Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US. Itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Putrinya Bung Karno, namanya Bu Sukmawati. Ini mumpung live ini. Dulu sudah bikin heboh. Ya kan? Sari kondeku lebih anggun daripada cadarmu. Lantunan kidung sunyiku lebih merdu daripada adzanmu. Dilihat dari ilmu bahasa apapun, itu membentur-benturkan agama dengan politik. Lantunan kidung sunyi itu identik dengan kidung sunyi gereja, kebaktian, terus lebih merdu daripada lantunan adzanmu. Itu provokator, Pak. Bu Sukmawati ngomong begini, ayo, lebih mulia mana Al-Quran sama Pancasila? Lebih mulia mana Al-Quran sama Injil? Mending kalau gitu. Lebih mulia mana Al-Quran sama majalah Playboy? Masih mending. Lebih mulia mana Al-Quran sama Pancasila? Ini kan mengadu domba namanya. Dijawab salah, nggak dijawab salah. Yang benar dilaporkan, diproses, di penjara. Itu yang benar. Tegakkan keadilan. Ya pasti Al-Quran kok dibandingkan sama Pancasila itu loh. Mau jawab bagaimana Anda kira-kira? Siapa yang berjuang di abad 20? Muhammad apa Soekarno? Gitu Pak. Marah saya, mendidih darah saya. Ya Allah,
punya santet tak santet orang itu ya. Masa Rasulullah Nabi Muhammad kekasih Allah yang dari nurnya lah tercipta gunung, langit, malaikat, manusia, cacing, dibandingkan dengan manusia Presiden Insinyur Soekarno. Nggak nyambung, Pak. Nyambung nggak pertanyaannya? Siapa yang berjuang abad 20? Muhammad atau Soekarno? Nabi Muhammad wafat 8 Juni 632 Masehi. Soekarno, Presiden Soekarno wafat kalau nggak salah 12 Juni 1970. Terpaut berapa abad? Ini pertanyaan nggak nyambung ini. Saya balik tanya sama ibu ya, Bu Sukma, kamu anak halal apa anak haram? Ayo. Kalau kamu anak haram berarti nggak syahadat dulu berarti. Kumpul kebo berarti. Nggak boleh, marah saya. Nggak boleh begitu itu, Bu Sukma. Sudah tua, sudah uzur ya. Sebentar lagi meninggal. Kalau nggak ngerti syariat, belajarlah. Apa sih agamanya Bu Sukma itu? Apa? Jadi orang-orang itu benci khilafah. Begini loh maksudnya, saya jelaskan dulu. Jadi khilafah itu adalah hukum Islam. Nah sekarang begini, dulu sebelum ada khilafah, sebelum ada hukum Islam, bunuh orang mungkin juga nggak masalah, hukum rimba berlaku, ya kan? Sebelum ada khilafah. Nah, Nabi Muhammad diutus dengan membawa hukum Islam. Khilafah itu hukum Islam, Al-Quran dan hadis. Semuanya satu bahasa, radikal, 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 radikal. Jangan orang Islam dituduh-tuduh seperti ini. Nah ini kalau ngomong seperti ini bukan berarti makar atau anti Pancasila. Ini amar ma'ruf nahi munkar. Setuju ya? Masya Allah, barakallah. Apalagi saudaraku, ayo kita bahas Sukmawati dulu sampai selesai. Kalau agamanya yang dihina, marah Rasulullah saudaraku. Kalau saya Bapak Ibu, walaupun kucing yang melaporkan langsung diproses. Kalau saya, ya kan, kucing meong meong, Gus Nur radikal, Gus Nur radikal, diproses. Saya dituduh ustadz palsu, ustadz pemecah belah bangsa. Betul ada spanduknya itu. Gus Nur palsu, pemecah belah bangsa, provokator, bawa spanduk. Saya dituduh ustadz palsu. Padahal saya punya pesantren nyata. Ini fitnah karena saya bukan palsu. Pesantren saya nyata itu 3 lantai itu. Bahkan banyak anaknya polisi yang nyantri di pesantren saya, Pak. Ini fitnah. Saya dituduh provokator. Ini semua harus dibuktikan, Pak. Divonis gara-gara dilaporkan sama Banser. Pencemaran nama baik Banser. Pencemaran nama baik NU. Sudah tak jelaskan di depan hakim. Tetap saja divonis. Islam juga boleh berperang, memerintahkan berperang, bahkan boleh membunuh orang. Bahkan Nabi Muhammad juga dalam praktek waktu itu banyak di dalam hadis orang-orang yang murtad itu dibunuh. Terkenal sekali hadis yang saya hafal, man badala dinahu faqtuluh, barang siapa yang menukar agamanya bunuh saja orang itu. Lah sekarang ini untung saya hidup di Indonesia. Indonesia ini agama yang diakui oleh negara ini ada 5 agama, bahkan 6 agama yang diakui oleh Undang-Undang Dasar 45. Agamanya Islam, banyak yang tidak percaya, bahkan tidak mau sholat. Ya ada yang sampai mati nggak pernah sholat. Ya, ada yang sholat hanya 3 kali dalam sebulan. Yang disebut penista agama di dalam Islam, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Alladzina an sholatihim sahun, orang-orang yang sholatnya lalai dalam sholatnya. Majelis ulama itu yang bikin ribut selama ini, membuat fatwa,
kafir, membuat fatwa masalah goyang inul aja dibikin fatwa haram. Orang seni kok, dia mau goyang pantat, mau goyang kuping, mau goyang jari, itu terserah, itu seni. Dia mau berpakaian apa saja silakan, dia seniman. Mau menjadikan seperti Arab Saudi. Arab Saudi sekarang sudah berbeda jauh. Wanita boleh ndak pakai jilbab. Indonesia makin nggak karuan, makin nggak jelas. Makanya saya tentang undang-undang syariat untuk Indonesia. Tidak boleh berlaku undang-undang syariah apapun, karena hanya mengacaukan hidup toleransi dan damai. Maka MKC ini, polisi demi hukum, demi keadilan harus melepaskan MKC. Satu, tahanannya sudah lepas, sudah kelewat waktu. Yang kedua, jaksa sudah mengembalikan berkas untuk dilengkapi oleh polisi, tapi polisi juga sudah tidak mampu untuk memenuhi target, sehingga dengan sendirinya MKC harus dilepaskan demi hukum. Kasus MKC ini bukan satu kasus, tetapi ada kaitannya dengan kasus Abdul Somad, karena sumber segala video-video MKC berkait dengan videonya Abdul Somad yang menghina kekristenan, menghina Tuhan Yesus, bahwa di salib itu ada jin kafir. Dengan jin itu manggil haleluya, haleluya. Nah, sekarang ini saudara-saudara, apa yang saya katakan bahwa tiga alasan ini harusnya Muhammad KC sudah dibebaskan, bukan ditahan terus. Inilah yang saya tidak mengerti. Saya sangat tidak mengerti dengan hukum di Indonesia ini. Semaunya saja alat-alat hukum, entah itu polisi, ya hakim dan jaksa, mempermainkan hukum semaunya. Saya sudah live juga untuk Muhammad KC, tetapi begitu getolnya ini negara mau menjatuhkan dan menangkap Muhammad KC ini. Untuk melengkapinya itu saya dengar bahwa ada 7 orang di kampungnya MKC dipanggil oleh polisi. Bahkan polisi memberikan ongkos untuk datang ke Garut, Polres Garut, untuk dimintai keterangan yang saya tidak paham persis. Apa maksudnya di kampungnya itu MKC memindahkan orang masuk agama Kristen katanya, mampu mengajak orang 25 orang di kampung itu katanya masuk Kristen. Lah, dia nggak apa-apa, terserah orang, ini kan agama, terserah orang mau ikut agama apa kek, nggak ada alasan, nggak ada undang-undang yang melarangnya. Orang mau masuk Islam terserah, orang mau kafir ya kafir, terserah. Mau pindah agama kapan saja. Nggak ada kaitannya dengan MKC. Hanya mau mengangkat 25 orang Pangandaran sana di desa kampung halamannya MKC yang masuk Kristen. Sebenarnya ceritanya MKC ini masuk Kristen itu bukan dia, bapaknya dulu, Haji Sunet. Nah, Haji Sunet ini sakit, lalu ada pendeta yang mendoakannya. Begitu didoakan oleh pendeta itu, bapaknya MKC sembuh. Dan MKC yang dulu adalah orang yang radikal, cinta Islam luar biasa, akhirnya masuk Kristen, ikut bapaknya. Bahkan bapaknya itu melayani Tuhan. Jadi luar biasa. Nah, MKC itu
semangat iman percayanya kepada Yesus itu luar biasa juga. Dan waktu itulah MKC diusir dari kampungnya. Bagaimana hampir 100 orang itu mengerumuni bapaknya dan mau memukul bapaknya, mau menyiksa bapaknya, tetapi diselamatkan oleh Kapolsek waktu itu, lalu dipindahkan ke kampung lain. Jadi itu riwayat MKC itu diuber-uber oleh orang karena mengikuti Yesus Kristus. Dan 5 tahun kemudian setelah KC bertobat, istrinya pun ikut. Istrinya juga masuk Kristen. Akhirnya, ya begitu. Nah, Anda membayangkan bagaimana Saifuddin Ibrahim bisa bertobat dan kokoh seperti ini. Bahkan saya sudah dipenjarakan gara-gara menginjil. Saya harus menunjukkan bahwa saya ini adalah pembela orang-orang Kristen dari awal. Saya adalah pembela gereja ditutup oleh Al-Qadruniyah. Saya tidak suka dengan itu. Ya, kerusuhan di Kota Bima, toko-toko Cina itu dirampokin semuanya. Sampai begitu itu. Orang-orang inilah yang sholat tapi masuk neraka. Sama dengan Buniani. Buniani yang motong-motong videonya Ahok. Akhirnya Ahok masuk penjara. Nggak ada kaitannya, nggak ada urusannya, nggak ada sama sekali Ahok itu menistakan agama Islam. Sampai hari ini belum pernah ada orang Islam masuk penjara gara-gara menistakan. Jadi belum pernah ada satu orang Islam pun yang menistakan agama lain dan masuk penjara. Tetapi undang-undang penistaan agama itu dipakai untuk tajam kepada minoritas. Orang Kristen kalau menistakan Islam kena. Di blow up semua. Seluruh videonya diungkapin semua. Sekarang silakan lu mau ngomong apa tentang video Saifuddin Ibrahim, saya sudah tidak peduli lagi. Karena undang-undang ini adalah undang-undang pelecehan terhadap agama lain. Karena yang ditangkap orang lain semua, orang non-Islam semua. Sebuah kitab suci yang menghina kekristenan, yang menghina Yahudi, yang menghina non-agama dia. Itu jelas sekali ayat-ayatnya. Saya sudah menulis, saya sudah membukukan, saya sudah mengumpulkan tidak kurang 300 ayat yang melecehkan Yahudi dan Kristen dan non-Muslim. Ini bisa, siapakah yang mau berdebat dengan saya? Coba dari Majelis Ulama Indonesia, silakan kita berdebat. Nanti bisa dilihat siapa yang menang antara kita. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu.
Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.